Sikat. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Sikat episode 5. Kita akan bercerita hal-hal yang banyak terjadi di masyarakat. Zaman sekarang, zaman dulu udah banyak sih. Zaman sekarang lebih terbuka aja. Pasangan beda keyakinan, akankah bertahan? Ketika cinta hadir tanpa memandang keyakinan, ya awalnya harapan sangat besar nih. Tantangan bertemu dengan sosok dengan keyakinan berbeda, latar belakang berbeda. Seru ya, tantangannya baru. Tapi ternyata rintangannya juga banyak, tidak mudah. Belum rintangan yang dari luar, belum lagi dari dalam diri. Belum lagi dari orang terdekat kita, pasangan kita, keraguan-raguan, ketidakyakinan. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang perjuangan ini, perjalanan ini dari mereka langsung. Dan seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog keluarga kita, Ibu Pauline, silakan. Oke, terima kasih Pak Ber. Kali ini episodenya temanya luar biasa dan sangat menarik. Nah, kepo nggak nih? Kalau mau tahu, kita kenalan dulu dengan para narasumbernya. Oke, kami persilahkan. Halo, nama saya Adit. Dan nama aku Ayu. Oke, kita ditemani oleh Adit dan Ayu ya. Adit, Ayu, boleh nggak cerita sedikit nih tentang kalian berdua? Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Oke, sudah berapa lama nih menjalin hubungan? Kurang lebih kita masuk di tahun ini 2025 itu kita masuk ke tahun ke-6. Ke-6 ya, luar biasa. Adit juga sama ya? Iya. Oh iya, Sama dong. sangat ya. Gimana Pak Ber ini? Kali beda. Oke, kita akan bertanya pertanyaan awal nih untuk Adit dulu deh. Adit dulu. Adit, Ya. apa yang membuat Adit jatuh cinta? Meskipun Adit tahu nih, ada perbedaan di antara kalian. Kalau jatuh cinta, namanya orang jatuh cinta tentu saja pandangan pertama ya. Jadi kayak menarik aja gitu. Beda sama cewek-cewek lain di kelas. Kebetulan juga kita satu kelas gitu. Awalnya saya nggak tahu agamanya apa, beda gitu. Jatuh cinta aja, namanya juga masa remaja kan. Oke, jatuh cinta hadir gitu aja ya. Iya. Oke, kalau dari Ayu gimana yang bisa bikin jatuh cinta? Kurang lebih sama ya, karena dulu kan pertama kali ketemu tuh di kelas, karena kita satu kelas, dan kebetulan juga dia sempat pindah kelas waktu itu, pindah ke kelas aku, dan otomatis jadi kita ketemu, dan awalnya sih kayak cuma basa-basi chat, nanya jawaban kayak gitulah, tukar-tukaran jawaban, biasalah anak SMA ya. Dari situ mulailah timbul rasa jatuh cinta. Oke, yang jatuh duluan siapa deh? Jatuh duluan. Oke, kita akan kembali ke psikolog kita, Ibu Pauline. Ya. Ibu Pauline, kira-kira kan jatuh cinta apalagi di masa-masa remaja ya? Iya. Masih nggak berpikir jauh tentang keyakinan dan banyak hal-hal lainnya yang membedakan mereka. Banyak nggak sih ini terjadi, Bu Pauline? Banyak ya, kalau saya lihat beberapa temen atau anaknya temen yang kondisi generasi anak-anak sekarang ini, mereka juga banyak juga yang menjalin hubungan dengan orang yang beda keyakinan. Yang bertahan banyak nggak, Bu Pauline? Kurang tahu saya, karena belum tahu endingnya gimana. Oke. Tapi ini kan sesuatu yang baru ya. Mungkin menurut mereka juga cinta tidak memandang agama kali gitu ya. Tidak memandang keyakinan Tidak dan memandang perbedaan keyakinan. apapun itu ya. Iya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen 2. Kita akan menggali, bercerita, mendengar kisah-kisah mereka lebih banyak. Oke, kita kembali lagi. Topiknya adalah pasangan beda keyakinan. Satunya yakin, satunya nggak yakin. Bukan ya? Bukan. Kalian sama-sama yakin kan? Sama-sama yakin. Sama-sama yakin. Oke, kita akan menuju ke... Tadi Adit udah, kita ke Ayu dulu deh. Ayu, punya pasangan beda keyakinan. Ini harapan, suatu yang seru atau masalah? Suatu harapan sih kalau menurut aku. Harapan ya. Iya. Oke, kita akan menuju ke Adit. Harapan atau masalah?
Ini menurut saya harapan sih kayak enjoy aja gitu, ada Ada seru aja perbedaannya ya? gitu. Oke. Pernah nggak di antara kalian berdua merasa bahwa perbedaan ini menjadi sebuah halangan? Gimana? Pernah nggak di antara kalian berdua merasa bahwa perbedaan ini menjadi sebuah halangan di hubungan kalian? Kalau pasti pernah ya dulu, tapi sering berjalan waktu kayak ngapain juga dipikirin gitu. Kalau dipikirin ya bisa-bisa kita yang stres sendiri kan gitu. Oke, luar biasa. Seiring berjalan waktu ternyata makin ringan dindingnya ya. Iya. Saat dulu pertama kalinya di antara kalian berdua nih, kan awal jalan belum saling tahu ya tentang perbedaan ini atau udah tahu? Kalau awal-awal sebenarnya tahu tapi cuek gitu, kayak masa bodoh gitu. Namanya remaja kan siapa aja diembat gitu. Oh. Ini bahasa buat ini bahasa apaan? Jujur ya. Iya, kayak siapa aja jadi gitu. Yang penting orangnya nih cocok gitu. Kapan mulai akhirnya muncul, oh ternyata perbedaan ini menjadi sesuatu yang oke, tidak seperti hubungan-hubungan lain. Itu di usia hubungan berapa bulan atau berapa tahun mulai muncul nih konflik-konflik ini? Mungkin kalau saya ya setelah lulus SMA mungkin ya, karena lihat-lihat orang dewasa pada nikah, pada gini, jadi seperti ini gitu. Oke, kalau dia yuk? Kurang lebih sama karena kebanyakan orang setelah SMA itu kan ada yang nikah, ada yang lanjutin ke kuliah, dan setelah kuliah kerja itu kayak lebih ke sedikit memikirkan untuk nanti gimana gitu. Oke, yang membuat satu sama lain nih ikatannya makin kuat ya, cinta atau tantangan? Cinta tentu. Kan banyak tuh hubungan beda keyakinan, lagi dilarang semangat, habis diizinin pisah. Kalau saya pribadi sih enggak ya. Karena emang ngerasa kita tuh udah cocok gitu. Oke. Iya. Ya. Pernah nggak saat ada konflik satu sama lain, akhirnya merasa bahwa oke, ini mungkin konfliknya muncul karena kita beda? Kalau saya enggak sih, cuma kalau konflik kan sama orangnya bukan sama keyakinannya. Luar biasa, jawabannya yang menarik. Kalau Ayu gimana? Ya. Sama sih, karena emang dari awal kan udah tahu ya beda agama. Jadi kayak bukan itu masalahnya. Kalau misalkan emang masalahnya A, jangan disambung-sambungin ke B gitu. Oke. Kalau cinta sama orangnya bukan tentang keyakinannya ya. Iya. Kita akan menuju ke psikolog kita kali ini. Gimana nih? Statement ini menarik sekali. Ya, betul Pak Ber. Ya, saya juga baru tahu ya, ternyata luar biasa pemikiran mereka. Jadi kalau mau ada masalah, jangan disangkut pautin. Kalau itu mungkin bukan ke keyakinannya gitu ya. Ya, ini pemikiran baru di generasi yang di bawah kita. Gitu. Jadi kalau saya melihat karena mereka memang cinta tidak memandang keyakinan ya Pak Ber, seperti yang saya bilang tadi. Dan mungkin kliknya juga sama seseorang yang sudah mereka anggap nyaman. Kalau orang bilang ya sudah oke, sudah klik gitu. Jadi mereka nggak mau tahu keyakinannya apa. Seperti kita juga mungkin nggak mau tahu gitu, pasangan kita itu berasal dari suku apa, dari negara mana dan sebagainya. Mungkin itu salah satu dari sekian perbedaan yang terjadi ya. Oke. Kita akan kembali lagi ke Adit sama Ayu ya. Pernah nggak ada rasa mungkin ya menyesal dan berpikir seperti ini, andaikan ya kita nggak berbeda? Pernah nggak ada pengandaian itu muncul saat kalian konflik? Kalau saya enggak sih, karena konfliknya kan nggak pernah karena keyakinan gitu. Konfliknya paling ya miskomunikasi kayak gitu-gitu. Kalau masalah keyakinan kita nggak pernah konflik gitu. Kalau dari Ayu? Sama sih, karena emang kita konfliknya itu nggak pernah mempermasalahkan tentang agama kita. Kayak lebih kebanyakan bisa dibilang kayak Adit itu miskomunikasi, ego kayak gitu. Lebih ke konflik-konflik umum yang terjadi di semua hubungan ya, biarpun keyakinan beda atau keyakinan nggak beda, ternyata konflik dalam relasi bukan tentang keyakinannya,
tapi komunikasi satu sama Lain. lain ya. Ya. Ini menarik. Kita lihat dari sudut pandang psikologi kita. Iya. Ibu, ada nggak sih sebenarnya tambahan konflik lain kalau memang beda keyakinan sama yang nggak beda keyakinan umumnya kalau secara psikologi? Iya, kalau secara yang sama keyakinannya artinya kita juga nyaman ya. Artinya kalau dalam kita berdoa bisa bersama-sama. Mungkin pada saat mereka mengalami masalah, doanya juga bareng, bisa bareng, enak, nyaman gitu kan ya. Nah, saya juga kurang tahu kalau yang beda keyakinan ini seperti apa. Ya tentunya doanya sendiri-sendiri ya dengan keyakinan masing-masing. Tetapi mungkin teknisnya atau bentuknya seperti apa, saya juga belum tahu seperti apa. Nah, apakah ini juga mereka akan memikirkan juga untuk masa depan dalam membentuk rumah tangga itu? Paling tidak juga bisa dipertimbangkan ya Pak Ber ya, sampai arah ke sana. Oke, untuk sesuatu yang lebih jauh ke depannya. Ya, betul. Oke, kita akan kembali ke Adit sama Ayu ya. Kita akan melebar sedikit. Berpikir akan menikah nggak? Tentu. Iya. 100%. 100%. Oke. Pernikahan. 2 orang atau 2 keluarga? 2 keluarga. Ayu? 2 keluarga. 2 keluarga. Siap nggak keluarga masing-masing dengan pernikahan kalian kira-kira? Kalau keluarga saya pasti siap 100% karena si Ayu udah sering ke rumah juga keluarga. Bukan cuma keluarga kecil saya, keluarga besar saya udah tahu semua gitu. Dan mereka enjoy aja, dikasih aja gitu. Welcome ya. Ya tetap welcome aja, nggak ada gimana penolakan itu nggak ada. Oke, dari Ayu? Oke, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Di sini Ayu boleh cerita apa aja. Kalau dari aku sih, dari keluarga emang menentang sebelumnya untuk berpacaran, walaupun itu seagama atau beda agama. Jadi selama 6 tahun kita pacaran itu backstreet dari keluarga aku. Jadi itu juga perlu dipikirin sih, karena kan pernikahan tuh menyatukan 2 keluarga, tapi dengan beda agama kita juga harus mikirin nanti gimana sih caranya menyatukan 2 keluarga ini. Gitu. Oke. Saat ini tapi keluarga udah Ayu udah tahu ya atau juga masih Belum tahu. Masih belum tahu ya. Iya, karena dari keluarga sendiri itu minta untuk anak-anaknya berpacaran setelah lulus kuliah. Oke. Berarti kalau udah lulus kuliah udah aman ya. Ini udah hampir lulus belum nih? Baru naik semester 6 sekarang. Oke, sedikit lagi. Asal nggak pakai mundur ya. Bentar lagi. Oke, kita akan kembali lagi tadi. Ada hal menarik ya tadi statement dari Ayu. Bagaimana langkah yang mungkin diambil ya kalau seandainya keluarga tahu dan ternyata ini jadi halangan. Kalau dari Adit gimana? Kalau keluarga Ayu tahu, kalau saya sih nggak masalah ya. Karena saya orangnya gentle aja gitu. Bilang aja, suka aja. Orang saya jatuh cinta, mau bagaimana? Masa saya harus mundur gitu? Kalau saya memang cinta ya saya perjuangkan. Saya tipenya orang yang pantang menyerah gitu aja sih. Oke, pernah nggak terpikir kira-kira kalau seandainya keluarga Adit dukung nih, tapi keluarga Ayu bilang no cukup, nggak bisa. Kira-kira ada plan nggak, udah rencana untuk kondisi-kondisi itu yang udah disiapin nih dari sekarang? Kalau planning sih nggak ada ya. Satu-satunya cara mungkin ya saya akan tunjukkan bagaimana saya seperti itu. Tunjukkan dalam hal
positif ya, maksudnya entah saya bekerja keras, entah saya akan membahagiakan putrinya atau bagaimana. Dengan sebuah pencapaian ya. Ya, Oke, luar biasa, Adit. Kita akan menuju ke Ayu. Ayu, seandainya kondisi ini terjadi dan ya keluarga mungkin bilang udah cukup sampai di sini, jangan diterusin udah, nggak bisa. Ada kira-kira persiapan nggak untuk menghadapi langkah ini? Tetap jalan terus atau mungkin akan mempertimbangkan? Kalau dari aku sendiri sih tetap jalan, tetapi harus merayu orang tua dulu. Usaha ya. Iya, karena ada yang bilang usaha kan tidak mengkhianati hasil. Nggak ada salahnya kita usaha dulu, usaha. Mungkin nanti dapat salahnya. Oke. Kalau seandainya sampai batas waktu tertentu nih, ternyata Ayu belum siap. Dalam artian Ayu kan pengennya keluarga juga dukung ya. Keluarga juga kasih restu lah paling enggak ya kan. Tapi sampai waktunya mungkin udah jalan, kalian tahun ke-6 kan sekarang, Ya. mungkin sampai tahun ke-10, ke-11, ke-12 restu itu belum turun. Dari Adit gimana? kalau saya sih ya lambat laun pasti akan setuju, saya yakin. Dengan Karena- penantian panjang itu, Adit tunggu Ya, atau ada pikiran-pikiran lain apa tukar tambah? Wah, enggak sih. Karena namanya dia Ayu punya orang tua. Orang tuanya tuh nggak mungkin lah gimana ya bilangnya. Lihat anaknya sedih terus gitu. Apalagi sedihnya karena orang yang dicintai begitu. Pasti orang tuanya ingin anaknya yang bahagia gitu. Nggak mungkin juga sampai seumur hidup anaknya dibiarin nggak nikah gitu kan, kasar kayak gitu. Yakin ditunggu seumur hidup? Yakin dong. Oke, kita menuju ke Ayu ya. Ayo, seandainya waktu berlalu 10 tahun, 12 tahun, restu belum juga turun. Ada rencana apa yuk yang mau dilakukan? Sama sih, sama kayak Adit, terus menunggu dan merayu lagi dan lagi kedua orang tua, dan pastinya percaya, nggak ada salahnya ya percaya kalau orang tua akan menyetujui kita berdua. Oke, tetap yakin ya. Pernah nggak di dalam pikiran kalian berdua ya punya ide-ide ekstrim seperti misalkan oke kalau nggak disetujui kita kabur aja lah. Kalau saya sih enggak ya, karena kalau kabur tuh artinya kan saya meninggalkan keluarga juga gitu. Kalau saya bisa dibilang orangnya lebih gimana ya, sama keluarga tuh lebih klop gitu. Saya penyayang keluarga gitulah kasar. Jadi nggak mungkin lah saya kabur, apalagi saya punya orang tua, punya kakak, punya saudara-saudara yang masih peduli sama saya. Nggak mungkin saya nggak peduli sama mereka. Oke, kalau dari Ayu? Sama banget kayak Adit, saya dari keluarga yang sangat sayang banget sama saya. Dari mulai kakek saya, kakak saya, dan semua saudara-saudara, orang tua, itu benar-benar sayang gitu sama saya. Jadi saya nggak mungkin ninggalin mereka, jadi saya perlu restu dari mereka. Oke, luar biasa. Tetap sebisanya ya menunggu restu dari keluarga. Mau berapa tahun pun kalian akan tunggu ya. Oke, luar biasa nih. Ikatannya luar biasa. Kita menuju ke psikolog kita. Ya. Usia boleh muda nih, Bu Pauline. Tapi Iya. ikatannya kuat seperti ini. Dari sudut pandang psikologinya apa nih kira-kira yang bisa jadi hal yang menguatkan? Kan banyak nih sekarang pasangan muda nggak cocok dikit berantem sehari ganti. Kenapa? Belum cocok, daripada masalah makin besar alasannya mending ganti sekarang. Kan banyak nih. Ya. Mereka malah dari awal tahu perbedaan ya, itu masih tetap jalan gitu ya. Kebanyakan memang masalahnya pada orang tua mereka nih Pak Ber. Jadi sebetulnya mereka sih nggak ada masalah, sudah klik 100% lah gitu ya, nggak bisa ditawar lagi. Nah, kadang-kadang kendalanya adalah di orang tua masing-masing. Apalagi kalau orang tuanya itu juga kuat keyakinannya. Jadi, dan di leluhur-leluhur mungkin tidak ada yang menikah beda keyakinan ya, kemungkinan. Jadi ini kan kalau secara harga diri, secara masyarakat mungkin orang tua juga merasa
apakah ada yang gagal dalam mendidik anak-anaknya dalam hal spiritual ya, atau dalam hal apapun, kenapa kok sampai anaknya bisa menjalin hubungan dengan orang yang beda keyakinan. Barangkali ini pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka ya. Nah, ini memang bukan hal yang mudah ya untuk meyakinkan, seperti yang saya bilang, kalau keyakinan orang tua ini sangat kuat. Tentunya mereka juga ingin anaknya punya pemahaman yang sama gitu. Karena dasar dari agama yang atau keyakinan yang kuat adalah mereka bisa mengatasi hidup yang lebih tough ya, lebih tangguh. Apapun yang terjadi, apalagi ini akan membentuk suatu rumah tangga, tentunya kalau keyakinannya kuat, tentunya mereka juga akan lebih kuat lagi dalam mengatasi kehidupan rumah tangga. Gitu ya Pak Ber. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Kita akan kembali lagi ya ke Adit sama Ayu. Tenaga udah terkumpul lagi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Apakah kira-kira ya menurut Adit sama Ayu, kalau kalian punya keyakinan yang sama, ikatan kalian lebih kuat? Enggak sih, kayaknya sama aja. Karena ikatan kita itu antara dua manusia, bukan keyakinannya. Kalau untuk keyakinannya, kalau saya, ini ngomong agama ini masalah yang sensitif ya. Kalau menurut saya ini, keyakinan orang beda-beda, tapi saya percaya Tuhan itu satu. Sama aja gitu. Cuma cara menyembahnya aja yang beda. Oke, kalau dari Ayu? Kurang lebih sama sih. Bisa dibilang walaupun agama kita beda, tapi kita punya rasa saling percaya, kita punya rasa saling menyayangi. Itu yang kita butuhin gitu. Sama kayak Adit bilang, saya juga percaya Tuhan itu satu. Hanya cara menyembahnya itu yang berbeda. Oke, luar biasa. Sandekan nih nanti, sandekan ya. Kalian udah jadi, direstui, keluarga dukung nih. Perbedaan ini akan kalian eliminasi atau pertahankan? Untuk sekarang sih belum ada planning ya nanti. Kalau sekarang dipikirin, saya stresnya sekarang gitu. Jadi saya maju aja dulu. Ikuti alur aja, ntar gimana udah manusia. Saya ingat kata-kata bapak saya, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ini menarik. Tapi kembali, nantinya akan ada poin di mana kalian jadi nih bersama. Pasti mau jadi ya bareng. Iya. Eliminasi atau pertahankan jika hal itu terjadi. Karena nanti kalau kalian jadi bersama kan bukan hanya tentang kalian. Bukan hanya tentang kalian dan keluarga besar kalian. Tapi kalian juga akan punya keturunan kalian. Dan konflik tentang keyakinan di beberapa pasangan beda keyakinan ini jadi masalah saat mereka punya anak. Eliminasi atau pertahankan. Dan ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Iya. Kemantapan hati. Eliminasi atau pertahankan? Kalau saya mungkin eliminasi. Eliminasi. Karena keluarga saya juga banyak yang Keras beberapa ya. Cukup Dan mereka terbuka untuk hal-hal seperti dan ini. mereka oke-oke aja sih. Oke, luar biasa. Kalau dari Ayu? Sama sih. Jadi Eliminasi. Bisa diulang Pak Ber? Oke, eliminasi atau pertahankan perbedaan ini? eliminasi. Eliminasi juga ya. Apapun nanti bentuk eliminasinya masih nanti dipikirnya nanti. Iya. Tapi kalian sepakat bahwa nanti saat udah jadi kalian akan rembuk, bicarakan untuk memilih yang sama ya berdua. Oke, kembali ke masalah saat ini, bukan ke masalah ya, ke cerita hari ini. Di antara kalian, siapa dulu ya? Ayo dulu deh. Ayo. Perasaan paling tidak nyaman yang pernah Ayu rasakan saat menjalin hubungan dengan Adit? Kecewa, marah, nggak dihargai, dikhianati, diperlakukan tidak adil, atau mungkin perasaan lain? Dalam hubungan pasti banyak masalah ya. Dan pernah mengalami semuanya gitu. Yang paling kuat biasanya kalau bayangin Adit nih, bayangin dia pas lagi jengkel ya, bukan pas lagi happy ya.
perasaan apa yang paling gak enak yang pernah muncul tentang dia? Nama perasaannya aja. Dihianati sih. Dikhianati ya. Kita menuju ke Adit sekarang. Adit, bayangkan ayo perasaan paling tidak nyaman yang pernah Adit alami dari Ayu. Perasaan apa? Perasaan mungkin ego aja sih. Ego? Ya kalau Disalahkan, dituntut, diperlakuin gak adil. kalau dia salah ya susah minta maafnya. Oke. Harus saya yang gimana ya, kasih ceramah dulu gitu, baru dia sadar, oh saya salahnya ini gitu. Ujung-ujungnya minta maaf, cuma lebih ke gimana ya, ngeyel aja gitu. Prosesnya panjang. Ya seperti pada umumnya lah. Biasanya cewek kan memang gitu rata-rata. Wah. Yang merasa cewek protes nih, protes. Oke, kita kembali lagi. Ayo, kalau membayangkan ke depan nanti ya hubungan kalian, mungkin ya harapan kita hubungan ini makin dekat, ya kan? Seandainya hubungan ini tidak seperti yang Ayu harapkan, berarti kan tadi udah sepakat ya, kemungkinan gangguannya di antara kalian saat ini kan gangguan tentang keyakinan belum muncul ya. Tapi saat nanti gangguan-gangguan ini mulai muncul, khususnya mungkin bukan dari kalian dalam ya, tapi dari omongan orang sekeliling, lingkungan, teman-teman, keluarga. Sudahlah, jangan. Kira-kira langkah apa yang Ayu persiapkan untuk kondisi seperti ini? Kalau dari aku sih, ya tetap percaya, tetap harus ngeyakinin dia juga buat masih nunggu aku, buat minta restu. Oke. Kalau dari Adit gimana, Adit? Kalau seandainya lingkungan terdekat Adit nih, bisa sahabat, teman-teman, keluarga, akhirnya entah karena satu atau lain hal ya, tiba-tiba nggak mendukung. Ini dari pihak saya yang nggak mendukung. Ya tutup kuping. Tidak, selesai. Case close gitu aja. Ngapain dipikirin panjang, oh dia bilang saya gini nih, beda agama, nanti susah gini-gini. Orang dia nggak jalani hidupnya kok. Masa saya yang stres gitu kan omongan dia. Kalau saya lempeng-lempeng aja lah. Jalan aja lah ya. Jalan pokoknya. aja. Ya. Oke, kita kembali nih. Tadi kan kalau udah tentang perbedaan keyakinan, ada larangan, udah maju aja. Kita kembali ke Ayu. Ayu, kan bisa aja. Sebenarnya ketidaksetujuannya karena perbedaan keyakinan di antara kalian. Tapi kan orang sekeliling belum tentu menjadikannya topik utamanya karena udah ngerti nih. Ayu sama Adit pasti jalan terus. Tapi mereka ngangkat topik-topik lain nih. Jangan sama Adit tuh orangnya kayak gini-gini, macem-macem, cerita-cerita negatif diangkat semua. Kompor. Kira-kira untuk solusi-solusi seperti ini? Kalau dari aku sih, karena emang dari awal udah tahu dia kayak gimana, udah saling percaya, ya tutup kuping karena aku yang tahu dia, bukan mereka. Oke, kita menuju ke Adit. Kalau saya sama sih, kayak ya nggak usah didengerin aja, cuek aja. Soalnya saya punya 2 tangan juga nggak bisa nutup mulut mereka kan. Mending tutup telinga sendiri aja. Keren. Wow. Oke, saya mau kembali ke Ibu Pauline sebentar sebelum nanti kita ngobrol lagi. Ibu Pauline, ikatannya kuat nih. Di zaman dulu kayak ikatan seperti ini udah mulai muncul nggak ya? Atau baru-baru zaman sekarang nih? Sudah mulai ada, Pak. Ya, saya ada beberapa teman yang juga menikah dengan beda keyakinan dan ya mereka masih bertahan sih. Ada beberapa yang masih bisa bertahan. Oke. Kalau begitu saya punya sedikit pertanyaan kecil nih untuk Ibu Pauline. Ya. Ibu Pauline, perbedaan beda keyakinan sebaiknya eliminasi atau pertahankan perbedaannya? Kalau sudut pandang psikologinya gimana? Berat juga ya. Menurut saya eliminasi. Eliminasi juga ya. Kita bertiga 1, 2, 3 sepakat. 4 ya. Eliminasi. Tapi ingat, bukan berarti ini adalah pilihan yang pasti benar. Kembali lagi, ini hanyalah cerita ya. Dan ini cerita yang sedang terjadi
dalam kondisi saat ini di hubungan ini. Tapi di luar sana mungkin banyak cerita-cerita lainnya di mana mau pertahankan tetap berbeda ya tidak ada masalah selama satu sama lain saling menghormati ya. Kita akan kembali ke Keempat, Pak. Berli nggak 1, dihitung? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Wah, 7. bertambah dong. Banyak. Ada banyak. Oke. Iya. Setuju semua eliminasi Setuju. atau pertahankan? Wah, ada satu yang beda. Ada satu yang pertahankan perbedaan ya. Karena kalau sama agak serem buat dia. Oke, kita akan kembali lagi menuju ke Adit dan Ayu. Kalian kan jalan nggak sebentar ya, 6 tahun. Suka dukanya udah dialami, senang sedihnya udah dialami sama-sama. Saya mau tanya ke Ayu dulu deh. Ayu, ini pertanyaan masih sifatnya personal ya. Kapan terakhir kali Ayu merasa dicintai? Hari ini. Oleh diri sendiri nggak oleh orang lain? Dimana saat kamu nggak korbanin diri kamu buat orang lain, buat orang yang kamu sayang, pasangan, keluarga, teman-teman, tapi kamu mulai untuk mengangkat kepentingan perasaan kamu. Kapan terakhir kali? Maaf, gimana tadi? Kapan terakhir kali merasa dicintai oleh diri sendiri? Dimana kamu nggak harus korbanin perasaanmu untuk orang lain. Dimana kamu nggak harus ngalah untuk semuanya. Tapi kamu mulai mendengarkan perasaan kamu yang terdalam yang benar-benar kamu. Kapan? Sudah lama ya? Oke, pertanyaan kedua. Ayo, kapan terakhir kali merasa dihargai? Oleh Diri sendiri. dihargai. Kadang tiap malam aku ngomong sama diri sendiri. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Kamu berhak mendapatkan achievement itu atau ya kayak gitu. Oke, rutin untuk berbicara sama diri bahwa ya kamu layak dapat yang terbaik, kamu layak bahagia, seperti itu ya. Iya. Masuk? Oke, kita menuju ke Adit. Adit, Ya, kapan terakhir kali merasa dicintai? oleh diri sendiri. Terakhir kali mungkin 1 detik yang lalu. Karena saya selalu mencintai diri saya sendiri. Saya nggak pernah seperti itulah dengerin omongan orang yang lain gitu. Saya cinta aja sama diri sendiri, nggak pernah kasarnya merusak diri sendiri itu nggak pernah. Kayak saya selalu melakukan sesuatu ya untuk diri saya sendiri, untuk kebaikan saya sendiri. Oke, kapan terakhir kali Adit merasa dihargai? Setiap waktu. Karena saya kayak kalau punya uang, dapat uang ya buat beli kebahagiaan diri sendiri gitu, kayak barang apa yang saya senengin gitu kan. Saya menghargai diri saya sendiri, saya udah bekerja dengan keras gitu misalnya. Buat diri ya, nggak inget buat sebelahnya ya kan? Kan konteksnya kapan menghargai diri sendiri. Awas dicubit habis ini. Oke. Pak Ber, supir Pak Ber. Oke, kita kembali lagi. Ayu dan Adit ya. Kalau kalian flashback nih ke masa-masa yang lebih lampau nih dulu, mungkin 5, 6, 7, 8 tahun lalu. Ada nggak sih hal dalam hidup yang pingin kalian rubah atau perbaiki atau jalan pilihan lain yang kalian ambil dalam hidup kalian? Adit dulu deh. Kalau diubah enggak sih, karena buat apa saya nyesel gitu. Kalau saya nyesel ya saya stres sendiri gitu. Bisa saya tiap hari ketemu psikolog gitu. Ada di sebelah. Iya. Janjian ya. Iya. Saya kalau udah terjadi ya udah nggak ada gunanya nyeselin masa lalu. Mungkin Oke. tinggal memperbaiki diri aja lah. Misalnya dulu kurangnya gini, ya sekarang maju untuk biar nggak kejadi lagi gitu.
Oke. Kalau dari Ayu, ada nggak sih hal yang pingin Ayu rubah? Kalau bisa kembali ke masa lalu, flashback nih. Eh, paling pengen ngerubah buat nggak egois Oke. dan ngerubah nggak dengerin sama orang lain, karena aku sendiri suka insecure, kayak omongan orang itu aku pikirin berat banget, jadi kayak aku tipe orang bukan yang kayak tutup kuping, tapi denger omongan orang terus kayak masuk ke hati gitu. Oke. Lebih cuek ya. Nah, di sini kita ketemu nih. Ternyata ada perbedaan yang lebih besar daripada yang namanya beda keyakinan ya. Keyakinan, iya. Tapi di sini ada perbedaan karakter di antara kalian berdua nih. Nanti kita akan gali lebih jauh di segmen selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke segmen selanjutnya ya. Segmen selanjutnya. Masih pertanyaan kita kepada Adit dan Ayu. Adit dan Ayu. Perbedaan paling besar di antara kalian berdua. Perbedaan karakter udah jelas. Kalau saya orangnya enjoy, nggak kebawa pikiran gitu. Hidup santai aja gitu. Kalau Ayu enggak, dia lebih dimarahin dikit nangis kayak gitu, lebih terbawa emosional aja. Oke, kita menuju ke Ayu. Ayu gimana? Benar yang dibilang sama Adit, aku itu orangnya emosional, lebih cepet nangis, kayak apa-apa tuh dibawa pikiran, orang ngomong ini kepikiran, pokoknya apa-apa tuh kayak serba kepikiran gitu. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita ya, Ibu Pauline. Perbedaan karakter seperti ini banyak terjadi. Memang umumnya laki-laki begitu dan perempuan begitu atau tidak? Tidak sih, karena kan pribadian itu ada pada setiap orang ya, menurut saya. Jadi hanya perlu pengenalan, pendekatan, lalu bagaimana cara mencari solusi yang terbaik. Dan saya pikir sih perlu ada dukungan. Kalau dalam hal ini adalah Adit yang harus memberikan dukungan psikologis, dukungan emosional yang positif kepada Ayu. Bagaimana caranya supaya tidak terlalu melo gitu ya, atau biar lebih tegar. Gitu. Jadi itu juga yang harus diperlukan dalam suatu hubungan, dan itu sih sah-sah aja. Oke. Ya. Kita akan kembali nih ke Adit sama Ayu. Adit, Ya. Ayu kan lumayan gampang melo ya. Capek nggak sih di hubungan kayak gini? Capek sih enggak ya, karena udah terbiasa gitu, sama kayak kita melihara hewan gitu misalnya. Kayak misal kebetulan saya juga melihara hewan kan, misal kayak disuruh orang tua kasih makan ini anjingnya setiap hari. Tentu kita capek kan awal-awal, tapi kalau udah jadi rutinitas kita ya nggak capek. Sama kayak misal disuruh belajar sama orang tua, awal-awal ya kesel sama orang tua, kok terus disuruh belajar padahal orang tua kita main HP aja kerjanya gitu. Kok kita disuruh belajar gitu kan. Tapi kalau itu udah jadi gimana ya, kayak kebiasaan kita sehari-hari ya nggak masalah, udah kebiasa aja. Sama kayak mandi, emang disuruh lagi kan enggak, karena dari kecil udah enjoy, udah terus lakuin gitu. Diterima aja ya karena Iya, sudah terima. terbiasa. Karena terbiasa. Oke, Adit, pernah nggak ada masa di mana rasanya udah sangat lelah dan kok kayaknya nggak mungkin berubah ya dia kayak begini terus? Kalau selamanya begini gimana, Adit? Selamanya ya resiko saya. Itu jalan yang saya ambil, ya saya harus terima. Pernah nggak ada mungkin gejolak dalam diri? Dia nggak bisa berubah nih. Ya sudah, kalau dia nggak berubah, aku juga cari hiburan lain. Kalau hiburan Aku tentu saya cari main Aku game. senang-senang sama yang lain gitu, pernah kepikiran? Kalau sama wanita lain enggak. Paling main game aja sih, cuma Main game ya? main game doang. Oke, kita akan menuju ke Ayu. Yuk, Adit nih kan kurang lebih kelihatan cuek ya.
jalan apa yang dia suka ya dia lakuin, cukup nyantai. Capek nggak lihat pasangan yang kayaknya kok nggak empati ya, nggak ngerti perasaanku? Mungkin awal-awal ngerasa kayak gitu sih, kayak kok cuek banget sih, kayak dulu tuh kayak nangis tuh kayak dia kayak yang cuek gitu, tapi seiring berjalannya waktu dia lebih care kalau misalkan aku nangis atau pengen cerita gitu ke dia tentang apapun itu, dia selalu dengerin aku, ngasih nasihat dan lain-lain. Oke, ternyata di balik gaya cueknya Adit, ternyata Adit pendengar yang baik ya. Didengerin beneran nggak? Ya, bener dong. Oke, dan ini banyak terjadi ya. Dalam sebuah hubungan, ingat pasangan kalian bukan Well, Kalau nggak ngomong, mereka nggak tahu perasaan kita. Cuma jadinya kadang kalau ngomong juga nggak didengerin deh. Oke, kita kembali ke Ibu Pauline. Ya. Ibu Pauline, ternyata problem-problem banyak muncul bukan tentang perbedaan yang di luar sana ya, perbedaan yang kalau kita bilang hubungan berbeda, keyakinan yang kebayang keyakinannya yang beda, agama beda, budaya beda, tapi ternyata sebuah hubungan begitu kita jalin relasi sama orangnya udah beda. Satunya laki, satunya perempuan. Betul. Satunya karakternya A, satunya karakternya B. Aduh, sampai batuk sih. Oke. Oke, ternyata Pengalaman pribadi. Aduh, iya. Kena deh. beda juga. Ternyata beda ini bukan cuma perbedaan yang di luar sana, tapi beda yang di dalam. Beda cara berpikir, beda prinsip, beda cara penyelesaian sesuatu ini juga berbeda. Dan ini sesuatu yang sebenarnya lebih vital daripada perbedaan keyakinan yang di luar sana ya. Iya, betul. Oke, kita akan kembali lagi nih berarti ke Adit sama Ayu. Kita kembali ke topik utama kita tadi. Kita tadi udah setuju ya sama-sama ya, eliminasi. Adit, Ayu setuju untuk eliminasi. Mau dibentuk seperti apa eliminasinya kan masih nanti ya. Seandaikan faktor eksternal nih, keluarga nih, orang paling dekat ya. Tadi Adit sama Ayu sama-sama dekat sama keluarga masing-masing. Ada suatu ucapan seperti ini. Oke, kamu boleh sama dia, nggak ada masalah. Selama keyakinannya dia ikut kamu. Respon Adit gimana? keyakinan Ayu ikut saya. Ya nggak masalah sih. Nggak, kalau ada pesan seperti itu dari keluarga gimana nih? Kalau ini misalnya Ayu ikut saya, apa saya ikut Ayu? Ayu harus ikut kamu. Dari keluarga kamu mintanya seperti itu. Oh, ya lakukan. Lakukan. Kalau kira-kira nggak bisa gimana? Ya apa? Nggak dieliminasi juga saya nggak apa-apa sih. Oke, berarti tetap mempertimbangkan. Oke, kalau memang diharuskan dan nggak bisa ya, mendingan nggak usah dieliminasi, nggak apa-apa ya, saling menghargai ya. Eliminasi dan tidak tuh kalau saya 5149% gitu. Oke, Wah, berapa tuh? Tipis-tipis. Oh, tipis-tipis, dua-duanya masih boleh. Iya. Oke. Kita menuju ke Ayu, gimana Ayu? Kalau dari Ayu? Kalau dari aku, dia harus ikut aku. Mungkin bisa dibicarain lagi sama orang tua. Karena kan di pikiran aku, di mindset aku, cewek harus ikut cowok. Di mindset aku. Tapi mungkin ya itu kembali lagi lihat nanti di masa depan gimana. Oke, kalau misalkan tadi kan dari keluarga Ayu nih, boleh sama Adit, tapi Adit harus ikut kamu. Kalau nggak boleh. Ya mungkin ngobrol dulu sama dia. Dan tadi dia juga bilang perbandingannya bisa dibilang 11-12. Jadi kita di sana diskusi juga. Aku juga pastinya bakalan nerima sarannya dia. Kalau emang mau 11-12 boleh juga gitu. Oke, berarti ada solusi tetap ya, sama-sama ya. Iya. Kita akan menuju ke psikolog kita. Ibu Pauline, Ya. banyak nggak sih kondisi-kondisi kayak gini di mana akhirnya keluarga ikut campur untuk keyakinan anak-anaknya? Padahal kan katanya kebebasan berkeyakinan itu kebebasan hak asasi manusia ya? Iya, betul, Pak. Di luar sana sih saya lihat banyak ya. Jadi juga
pengaruh orang tua memang ada. Jadi makanya di awal tadi saya bilang ini kadang-kadang kendalanya adalah di orang tua sebetulnya. Masih mau nggak, ikhlas nggak anaknya mempunyai hubungan yang beda keyakinan gitu. Nah tergantung dukungan mereka gitu. Sebetulnya ya tadi kembali lagi asalkan mereka komit dengan keyakinan yang dipilih, itu juga bisa menjadi hubungan yang terbaik dan mereka nyaman dengan kondisi kayak gitu, mungkin gak masalah ya. Gitu. Yang penting dukungan dari orang tua aja. Dukungan dari orang tua ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Adit sama Ayu. Kan kalian udah jalan lama. Adit dulu deh. Dit, bayangkan Ayu ya. Ya. Lihat boleh, bayangin boleh. Penyesalan paling mendalam dalam hubungan yang kamu lalui sama dia apa? Penyesalan. Kayak nggak ada sih. Oke. Nggak ada penyesalan apapun gitu kayak. Karena kita juga kalau ada masalah itu nggak pernah masalah yang benar-benar besar gitu. Paling ya masalah tipis-tipis saja. Tipis-tipis, oke. Kita menuju ke Ayu. Penyesalan mendalam selama kamu jalan sama Adit. Nggak ada sih, paling ngerasa nyesel sama diri sendiri kenapa sempet egois atau sempet kayak nggak dengerin omongannya dia gitu. Itu aja sih paling. Oke, kembali kita menuju ke Adit lagi. Adit, Ya. bayangkan Ayu, tapi ada di sebelah, jadi nggak usah dibayangin. Rasa bersalah paling besar yang pernah kamu rasakan, Kak Ayu? Ya selalu bersalah sih karena sedikit aja air matanya udah keluar gitu. Jadi saya selalu bersalah aja gitu. Dan ya kita harus terima gitu karena itu kekurangan dari pasangan kita. Oke, kita menuju ke Ayu. Rasa bersalah paling besar. Paling rasa bersalah aku itu yang dibilang sama Adit di awal tadi, aku itu orangnya kurang introspeksi diri atau kurang ngerasa harus dikasih tahu dulu apa salahnya, baru aku tahu oh ternyata itu salah. Itu sih. Kadang membutuhkan waktu dulu, dibilangin dulu, Iya. baru aware ya. Iya. Oke, sekarang kita kembali lagi masih sama Adit sama Ayu ya. Adit, Ayu, di luar sana kan banyak juga teman-teman lain yang mungkin hubungannya seperti kalian, keyakinannya beda, tapi kalian sudah berhasil memberikan sebuah contoh bahwa ternyata beda keyakinan ini bukan suatu hal yang mutlak di sebuah hubungan dan tidak harus sama ya. Sebuah hubungan tidak harus mutlak keyakinannya sama. Ya. Tapi ternyata yang lebih penting adalah bagaimana caranya memahami satu sama lain. Dan kalian udah mulai ketemu nih. Bagaimana cara memahamin satu sama lain. Sebelum nanti saya akan minta pesan dari kalian berdua. Untuk teman-teman di luar sana, saya punya satu pertanyaan lagi nih. Adit, Ya. mending Ayu marah atau nangis? Marah. Mending saya dimarah dah. Daripada kalau dia marah saya tinggal minta maaf, masalah selesai gitu. Kalau dia nangis, wah saya harus klarifikasi. Ujung-ujungnya saya salah juga gitu. Ujung-ujungnya saya kena marah juga. Kalau nangis plus marah ya, kalau Iya. marah belum tentu ada tangisan. Betul. Oke, kita akan menuju ke Ayu. Mending Adit marah atau Adit nangis? Gak pernah nangis ya, Dit. Iya, dia Ketawa jarang terus ya nangis. kayaknya. Marah sih karena kan dia marahnya tuh yang ngasih tahu aku. Jadi benar-benar kayak ngasih tahu apa salahnya, terus kamu mau gimana, dan lebih ke ngajak diskusi, dan dia nggak mau ada miskomunikasi. Terus, Oke, marahnya dia lebih ke mengajak untuk komunikasi nyelesain problem kalian. Jadi mendingan mana? Dia marah apa nangis? marah. Marah. Oke, ternyata marah lebih baik daripada tangisan dan air mata ya.
Jadi untuk sahabat di luar sana yang kalau ribut-ribut dikit udah pada nangis, mari diganti. Kayak mendingan marah mungkin, tapi paling nggak problem selesai ya. Kita kembali ke Adit sama Ayu. Adit sama Ayu punya pesan apa sih buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami problem-problem yang seperti yang kalian alami? Baik mulai dari perbedaan keyakinan, problem komunikasi, ada saran apa buat mereka? Kalau dari saya sih ya singkat aja, semangat. Badai pasti berlalu. Kalau dari Ayu? Kalau dari aku, dari dulu aku prinsipnya jalanin aja dulu. Kita belum tahu nanti ke depannya gimana. Jadi ya udah jalanin dulu. Selama kalian cocok, ya jalanin gitu. Selama cocok jalanin. Iya. Kalau nggak cocok? Kalau nggak cocok, udahan aja daripada diterusin. Bener karena nih. karena kan cocok nggak cocok kan nanti bakalan kebawa kan sampai ke nikah. Kalau satu rumah nggak cocok, mau diem-dieman atau gimana? Oke, kita kembali ke Adit sama Ayu. Punya pesan apa untuk Adit dan Ayu di masa depan? Pesen ya jadi lebih baik sih. Pesan untuk Adit di masa depan selalu jadi lebih Baik, kerja keras juga. kerja keras. Oke. Pesan untuk Ayu di masa depan? Semoga nggak nangis-nangis lagi, nggak gampang baperan, terus nggak egois dan selalu introspeksi diri. Oke, luar biasa. Kita akan menuju ke psikolog kita. Ibu Pauline, Iya. ada pesan apa buat para pasangan di luar sana yang beda keyakinan dalam arti yang lebih luas ya, bukan hanya tentang keyakinan mereka dalam bentuk agama, perbedaan budaya, tapi juga keyakinan karakter, perbedaan benar-benar mungkin prinsipnya beda. Ada Iya. pesan apa yuk? Baik Pak Ber, jadi keyakinan itu kan dari kata dasar yakin ya. Yakin biasanya kita pakai untuk jadi pedoman atau pegangan mulai dari kita lahir, mungkin masuki masa remaja, setelah itu kita menikah dan sampai akhirnya kita meninggal. Nah itu keyakinan itu yang kita pakai. Tetapi kalau yakin kita bisa mencintai seseorang dengan keyakinan yang berbeda, dengan banyak hal yang membuat berbeda, itu ya nggak masalah menurut saya. Yang penting kita punya toleransi yang besar. Ya, secara sebetulnya kita juga punya banyak perbedaan seperti tadi, berbeda jenis kelamin, berbeda daerah, budaya dan sebagainya. Nah, kalau itu juga tidak menjadi masalah bagi orang yang berhubungan, lalu yakin nanti suatu saat akan berumah tangga, it's okay. Jalan terus aja. Gas. Gitu, gasken ya. Tapi perlu diingat juga bahwa nanti suatu saat mereka punya anak-anak, ya itu perlu dipikirkan juga bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan dengan pemilihan keyakinan itu. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Untuk para sahabat di luar sana, tadi kita udah dengar pesan-pesannya. Ingat, perbedaan beda, hubungan beda keyakinan. Perbedaan ini bukan hanya tentang agamanya, bukan hanya tentang budayanya, tapi juga bisa karakter yang berbeda, prinsip yang berbeda. Dan ingat, pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tapi dua keluarga. Berarti kalian harus berpikir jauh ke depan. Anak-anak kalian nantinya satu sama lain bisa saling nerima enggak. Pertimbangkan baik-baik tapi jangan jadikan halangan. Dan topik-topik yang kita bahas di podcast ini bukan topik dengan jawaban yang pasti benar, tapi ini adalah salah satu cerita nyata yang terjadi di dunia kita ini ya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di topik-topik lainnya. Tetap bersama Sikat. Subscribe, share, dan like. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye.